Pernah nggak kamu itu merasa kalau hidupmu itu tiba-tiba kayak dihancurkan sama orang lain? Misalnya kamu itu difitnah, diomongin di belakangmu, atau dikhianati dan kamu itu nggak ngerti kenapa. Kenapa terjadi sama diriku? Nah, karena apa? Karena kamu itu nggak nyari masalah gitu ya, tapi kok masalah itu selalu datang ke dirimu. Kamu nggak ngerasa kayak kamu ganggu orang lain, tapi kenapa orang itu gangguin kamu? Dan yang paling menyakitkan, fitnahnya itu kadang absurd banget gitu ya, kayak bikin kamu ngerasa kayak, really? Hah? Kok bisa gitu? Nah, tapi kalau misalnya kamu lagi ngalamin hal ini, dengar baik-baik aja ya. Ini adalah tanda bahwa hidupmu itu akan naik level, say. You're listening to kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Jadi ini, setiap kali hidup kita itu akan naik kelas, pasti selalu ada aja cobaan yang besar. Why? Karena gini, energi lama itu harus dihancurkan sebelum yang baru itu akan datang. Jadi memang harus ada chaos dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya kamu mau naik ke versi yang lebih besar, kamu itu nggak bisa bawa semua orang bersama dirimu gitu ya, ataupun semua kebiasaan atau mindset lamamu. Jadi kamu harus benar-benar berubah menjadi orang baru itu, untuk di posisi yang baru itu. Nah, fitnah itu seringkali datang dari orang-orang yang sebenarnya sudah tidak sejalan lagi dengan versi barumu itu tadi, saya. Dan fitnah itu adalah cara semesta untuk membersihkan orang yang nggak cocok lagi dengan masa depanmu, dan juga untuk membersihkan soulmu itu tadi. Di level soul itu memang kamu lagi dibersihkan, jadi auramu juga akan berbeda. Nah, nggak semua orang itu akan ikut ke level selanjutnya dengan dirimu. Dan orang-orang yang fitnah kamu itu sebenarnya lagi dikasih kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya gitu ya, alias wajah aslinya itu seperti apa gitu, dibuka topengnya. Nah, orang yang nggak sanggup untuk ikut naik, mereka biasanya akan mencoba menarikmu untuk ke bawah atau bikin masalah sama dirimu, bikin kamu melorot gitu ya. Tapi itu bukan tentang dirimu, say, tapi ini tentang rasa takut mereka kehilangan kendali atas dirimu. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, kadang mereka itu sadar, kadang mereka itu nggak sadar, tapi yang pasti energi mereka itu menolak perubahan yang sedang kamu alami. Nah, silahkan untuk mulai menyadari bahwa polanya itu ada seperti ini gitu ya, bahwa kalau setiap kali kamu itu mau naik kelas di dalam hidupmu, pasti akan selalu ada aja gitu ya, orang yang tiba-tiba berubah sikap ke kamu atau melakukan sesuatu ke dirimu itu tadi. Nah, aku akan berbagi cerita seputar pengalamanku sendiri. Jadi, 20 tahun yang lalu, aku itu kan masih merintis karirku di Indonesia, di Bali gitu ya. Nah, aku kerja di sebuah perusahaan dengan brand Accor. Nah, itu artinya aku akan ditempatkan di hotel-hotel yang mereka miliki. Itu kalau nggak salah ada 5 nama lah, dari Novotel, Sofitel, Mercury, Ibis, satu lagi aku lupa. Nah, tiap hari itu pasti beda-beda gitu. Kadang 2 hari di satu hotel ini, 3 hari di sana, begitu selanjutnya ya. Pokoknya aku muter-muter naik motor gitu. Kerjaannya seperti itu. Dan kita biasanya berempat. Satu timnya itu berempat. Tugasku adalah untuk, kalau kita kan diposisikannya di lobi kan. Nah, pokoknya kalau ada orang yang datang check-in, habis check-in nyantai-nyantai, aku deketin, aku tanyain dia punya kartu kredit yang targetnya apa enggak. Kalau misalnya sesuai dengan target dari perusahaanku, aku undang dia untuk datang ke presentasi. Nanti tim sales yang akan meneruskan prosesnya, ya kan? Pokoknya seperti itu. Tugasku cuma begitu saja. Nah, temanku ngasih tahu, Des, kamu nawarin program lain nggak? Program apa? Kamu kan bisa nawarin dia untuk jalan-jalan, untuk banana boat, makan di Jimbaran. Nanti kamu dapat komisi kalau kamu kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau zaman sekarang itu mungkin afiliasi link gitu ya. Kalau kita ngasih link ini kan nanti kalau ada yang beli kita dapat komisi gitu kan. Nah, sama lah, cuma ini dalam bentuk dunia nyata gitu, bukan dunia internet. Nah, jadi 2 minggu sekali biasanya aku keliling ke restoran-restoran itu, karena aku melakukan hal itu juga kayak teman-teman yang lain gitu kan. Dan aku ngambil komisinya itu 2 minggu sekali. Itu kayak amplopan itu, say, tebel amplopnya, tapi isinya nggak banyak karena isinya itu apa sih itu,
bill yang tamunya makan apa saja, misalnya belanja apa saja, nanti dari sana hitung-hitungannya aku dapatnya berapa, kayak gitulah. Nah, terus itu sampinganku ya, sampinganku aku selalu punya banyak sekali amplop dari komisi-komisi karena aku bagi-bagiin link itu tadi. Ibaratnya seperti itu. Nah, terus aku punya temen satu kosan nih, tetangga kosku. Temen baik sebenarnya karena kita sama-sama dari Cilacap. Waktu itu dia cerita kalau dia kerjanya sebagai pemandu karaoke. Nah, aku nggak tahu itu apa, kerjanya bagaimana, dan aku nggak peduli gitu. Karena di otakku tuh, pikiranku waktu itu tuh ya, gimana caranya aku dapat ngundang tamu yang banyak, terus gimana caranya aku juga dapat deal yang banyak, itu afiliasi link itu tadi. Terus dari sana terus temanku itu mulai ngomporin aku, ih kamu tahu nggak kalau jadi sales itu tuh lebih enak loh, karena komisinya lebih besar, tapi kamu harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Nah, aku mulai mikir, oh gimana caranya aku bisa jadi sales, karena aku pengen jadi sales. Yang by the way akhirnya kejadian, aku jadi sales tahun depannya gitu setelah kejadian ini. So ya, pokoknya di pikiranku seperti itu. Jadi aku nggak sama sekali nggak mikirin seputar you gitu. Pokoknya buat aku whatever lah ya, terserah dia mau ngapain gitu, itu hidup dia gitu kan. Jadi ya sudah lah ya. Nah, terus dia bilang sama aku, pokoknya jangan bilang sama orang tua aku kalau aku kerjanya sebagai pemandu karaoke, bilang aja aku itu waitress kalau nggak salah dia mintanya. Dan aku iya aja, oke, sip, good. Nah, make long story short, aku ngundang mamaku tuh ke Bali karena aku punya banyak komisi yang aku kumpulin. Terus kerjaanku lumayan lah ya, gajiku masih belum banyak waktu itu. Gaji pokokku masih 3 juta atau 5 juta ya, sekitar segitu. Nanti pakai komisi ya mungkin bisa lah nyampe belasan lah, intinya segitu ya, belasan aja. Terus aku ngundang mamaku, aku ngajakin dia makan di tempat yang enak, spa, pokoknya bermewah-mewah gitu ceritanya gitu kan. Aku bangga gitu kan sama mamaku, loh ini loh ma, aku bisa nyenengin kamu, ini itu. Mamaku agak gimana gitu kan. Terus aku bilang, aku kerjanya di hotel ma, aku jadi marketing, bosku bule gitu kan, aku kerjanya sama orang bule nih ma, tapi aku nggak bisa ngomong bahasa Inggrisku kecil-kecil gitu, sedikit lalala. Nah, terus mamaku ya aja, pernah aku ajakin dia ke kantor juga. Nah, terus waktu itu mamaku kan harus jalan-jalan ke Ubud gitu, tapi aku nggak bisa ngikut karena aku ada kerjaan gitu kan. Terus aku, bisa nggak kamu temenin mamaku, toh dia kerjanya malam ya, jadi dia kalau siang ongkang-ongkang aja kan. Terus dia bilang, oh iya aku juga kepengen jalan-jalan ke Ubud. Ya wes, semuanya udah tak aturin, guide-nya udah, semuanya pokoknya udah beres gitu. Nanti ada yang jemput, nanti ada yang ngajak jalan-jalan gitu kan, kamu tinggal nemenin mamaku aja gitu. Oh iya oke. Udahlah, mereka pergi, terus pulang sore, terus aku pergi kerja gitu kan. Nah, terus aku bilang terima kasih sama terus ya sudah, aku seneng kan mamaku pulang, aku juga pulang kerja. Terus aku nanya, tapi mamaku beda banget gitu, dia berubah gitu, reaksinya itu kayak ngeliat aku kayak jijik gitu. Terus ngeliatnya kayak marah, benci gitulah. Terus aku heran, mama kenapa gitu kan, kok jadi begini gitu kan. Enggak apa-apa kayak gitu. Ih, nggak mungkin deh, nggak apa-apa kok gitu. Tadi ada apa aja sih di Ubud? Nggak ada apa-apa, biasa aja di Ubud, nggak ada yang spesial. Mama ke Monkey Forest nggak? Iya, ke Monkey Forest. Pokoknya datar gitu, jawabannya tuh kayak datar, terus kayak kesel gitu sama aku sampai bingung gitu ya. Nah, besok paginya dia itu kan harusnya pergi ke airport ya. Nah, aku bolos tuh hari itu, aku bilang ke bosku nggak kerja karena aku harus nganter mamaku, dan bosku baik banget. Ya wes, aku ngajakin dia makan, terus aku nanya, mama kenapa sih ma, kenapa sih, aku penasaran gitu ya. Terus akhirnya dia cerita gitu, mama itu kecewa gitu sambil nangis. Mama pikir kamu itu baik-baik saja kerja di Bali ini tuh, ternyata bener apa kata orang, kalau cewek kerja di Bali itu pasti nggak bener, ujung-ujungnya nggak bener. Heh, aku heran kan, apaan mah, nggak bener mananya, aku kayak gitu kan. Iya, kamu keluar masuk hotel kan? Iya betul, aku gitu kan. Terus kamu bawa amplop itu isinya duit. Oh iya, aku baru aja dapat amplop juga nih, aku bukain kan, ini loh yang dimaksudin amplop itu. Terus tuh, ini tamunya ada 5 orang mah, kamu melayani 5 orang katanya. Layanin 5 orang? Iya, pokoknya dia pergi sendiri mah, bukan aku yang layanin, restoran yang layanin. Enggak, ini ada yang nggak bener ini, kata dia. Kamu melayani 5 orang itu, kamu digilir.
Gilir, maksudnya? Terus aku jelasin dong prosesnya bagaimana. Ini keluarga, ini satu keluarga, suami, istri, anaknya 3. Tuh lihat nih makanannya, itu ini. Terus ini komisinya, ini itu. Nah dia langsung bilang, oh lah berarti ngawur kayak si gitu, si Dora. Bener temen, nyang gitu ya, cilacapnya keluar. Nah emang si Dora ngomong apa gitu? Aku samarin namanya, pokoknya sebut saja Dora. Karena ya itu tadi, mungkin ada yang kenal dia. Kalau temen dari lama, dari masa lalu pasti tahu kisah ini seputar Desi dan Dora. Oke. Dan kemudian intinya Dora bilang kalau aku itu bekerja sebagai seperti dia gitu ya, tapi atas nama atau di bawah naungan perusahaan itu. Nah waktu itu terus terang aku marah, terus terang aku kecewa, terus terang aku kayak Desi zaman dulu itu beda banget sama Desi zaman sekarang. Tapi ya itu tadi, Desi zaman dulu yang pasti aku butuh membuktikan bahwa aku tuh benar. Terus aku marah sama mamaku juga karena dia lebih percaya sama orang lain daripada diriku. Itu yang sebenarnya yang sangat mengecewakan aku di sana. Terus aku ngelabrak si Dora juga gitu, karena kok bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu. Waktu itu aku nggak pikir panjang, pokoknya aku langsung bereaksi gitu aja, pokoknya kayak kebakaran jenggot gitu, wah tak jambak gitu. Maunya aku kayak gitu, maunya tak jambak, tak bawa-bawa, tak gitu ya, tak pitas orang itu. Nah itu yang terjadi di masa lalu saya. Dulu aku itu kan selalu mengira bahwa Dora itu bahagia, hidupnya enak, duitnya jauh lebih banyak dari aku sebenarnya ya. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata dia itu sebenarnya iri sama aku. Dora itu nggak ngerti kalau ada cara lain untuk sukses selain cara yang dia tahu. Jadi dia itu kan kerja di dunia malam gitu ya. Nah buat dia uang itu hanya bisa datang dengan cara mengorbankan dirinya. Jadi ketika dia melihat aku itu bisa punya uang banyak, yang dia pikir itu banyak, padahal itu banyaknya kertas saya. Aku komisinya nggak sebanyak yang dia punya gitu ya. Nah jadi kalau dia lihat itu tanpa mengorbankan diri, itu kayaknya dia nggak terima kayak gitu. Nah Dora itu juga punya luka di dalam dirinya yang bikin dia itu nggak percaya bahwa ada wanita lain yang bisa sukses dengan cara yang bersih. Dia itu nggak sadar bahwa dia itu melihat dunia dari luka batinnya sendiri. Karena dia itu nggak bisa melihat dirinya itu punya pilihan lain ya kan. Waktu itu pilihannya ya cuma begitu saja gitu kan. Dan dia pikir aku juga pasti sama kayak dia. Makanya dia fitnah aku dengan cara begitu gitu ya. Nah orang yang merasa rendah itu akan selalu berusaha untuk menjatuhkan orang lain agar sama rendahnya dengan dirinya. Fitnah itu bukan tentang korbannya, ya kan? Tapi tentang orang yang melakukannya. Kalau seseorang itu sering menuduh, itu biasanya adalah cerminan dari pikirannya sendiri. Carl Jung itu pernah bilang, everything that irritates us about others can lead us to understanding of ourselves. Jadi, segala sesuatu yang membuat kita itu kesel terhadap orang lain sebenarnya itu bisa membantu kita untuk memahami diri kita sendiri. Sekarang aku sadar bahwa Dora itu sebenarnya adalah guru buat aku, saya. Jadi dia ngajarin aku 3 hal. Yang pertama, jangan pernah berusaha untuk membuktikan siapa dirimu ke orang yang sudah berniat salah paham. Jadi dulu aku itu kan selalu berusaha kayak ngejelasin ke orang tua aku lah ya, ke mamaku itu mati-matian, aku ngelabrak si Dora, aku marah-marah dan lain sebagainya. Sekarang aku nggak akan buang energi aku lagi buat hal tersebut, saya istilahnya ya bodo amat gitu kan. Yang kedua, fitnah itu selalu datang sebelum loncatan yang besar. Jadi setelah kejadian itu, hidupku itu justru makin naik. Dari yang tadinya di marketing, yang gajinya 3 juta, 5 jutaan, terus aku jadi sales. Dan gajinya itu sampai ratusan juta, karena memang komisinya jauh lebih besar daripada marketing ya. Marketing aku paling komisinya dapatnya itu kalau nggak salah 200.000 per orang gitu. Nah kalau di sales aku bisa dapetin 2 juta lah minimal, sampai kadang puluhan gitu, tergantung apa yang dibeli sama si klienku itu tadi. Selain itu aku juga jadi belajar untuk filter orang, jadi kayak aku lebih hati-hati lagi untuk berbagi cerita gitu ya. Dan juga
aku jadi makin kuat aja untuk menghadapi pengkhianatan ataupun fitnah gitu, karena ya been there done that ya kan. Yang ketiga, kalau misalnya kamu selalu fokus ke growth, orang yang nggak cocok itu biasanya akan tereliminasi dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu balas dendam, nggak perlu sibuk ngurusin mereka, cukup terus naik kelas aja dan biarkan mereka tertinggal di masa lalu. Dari kisahku sendiri itu kan sudah terbukti ya, si Dora itu hidupnya makin parah say. Jadi pokoknya nggak happy ending, kayaknya nggak lama dari sana dia dipecat, atau mungkin karena umur, kalau nggak salah dia sempat cerita ternyata ada umur berapa kayak gitu yang nggak bisa lagi kerja di sana, terus dia harus keluar, terus akhirnya aku nggak ngerti ceritanya bagaimana ya. Banyak orang yang masih terjebak di dalam siklus ini say, dari mulai difitnah, kemudian dia akan marah-marah, membela diri, berusaha membuktikan sesuatu, habis energinya setelah itu, dan ternyata ngulang lagi. Tapi kenapa semua ini terjadi? Why? Jadi gini, dulu aku itu selalu jujur ya, tetapi selalu disalahkan. Nah, sekarang PBS-ku itu kayak selalu ingin membuktikan bahwa aku benar kayak gitu kan. Dulu aku itu pernah dihianati oleh seseorang yang aku percaya kayak temanku sendiri. Jadi tanpa sadar aku akan selalu menarik orang yang sama yang memainkan peran yang serupa. Dulu aku terbiasa sharing tanpa filter. Aku selalu berpikir bahwa setiap orang itu kayaknya baik gitu lah ya. Pokoknya aku bisa percaya sama dia karena dia baik, jadi aku baik juga gitu kan. Tapi ternyata informasi yang sudah aku berikan itu biasanya akan dipelintir atau diputarbalikkan yang digunakan untuk nyerang aku. Masa kecilku itu kan cukup pahit ya saya, dan aku pun tumbuh dengan perasaan harus membuktikan sesuatu agar diakui. Jadi tanpa sadar hal ini akan menarik situasi yang membuat aku harus selalu melawan tuduhan. Nah sekarang gimana caranya kita tahu kalau kita sudah benar-benar selesai dengan pola ini gitu? Aku aja udah 20 tahun masih ngulang lagi. Yang pertama, kamu nggak akan bereaksi, tapi kamu akan merespon. Jadi dulu mungkin aku itu marah-marah, panik, atau mungkin langsung membela diri. Sekarang, aku itu ngelihat semuanya dengan tenang, terus kalaupun aku ngerespon itu juga dari tempat yang kesadaran gitu ya, penuh kesadaran, bukan reaksi emosional yang tidak terkendali. Dan responku tuh lebih kayak sarkasem sih, lebih kayak, oh my god, kejadian lagi, really? Mana, well you know, fitnahnya apa yang dilontarkan ke aku tahu kan, fitnahnya itu nggak masuk akal lagi deh. Pokoknya aku dibilang kaitannya aku tuh dukun santet gitu kan, terus katanya aku itu homeless, terus katanya aku punya sakit mental, terus katanya aku itu Nah sekarang aku tuh mulai sadar orang yang memang niatnya atau maunya itu untuk salah paham, ya akan tetap salah paham. Jadi ngapain aku harus buang-buang energi sibuk untuk menjelaskan hal itu. Kayak, aku bukan dukun santet loh, tapi aku dukun kundalini. Jadi kalau kejadiannya dulu itu aku pasti akan selalu kepikiran, susah tidur, bawaannya tegang, rasanya tuh panas gitu ya. Kayak aku harus melakukan sesuatu, harus membalas gitu ke si Dora itu tadi. Sekarang aku biasa aja saya. There is no hard feeling. Aku tetap lanjut dengan hidupku karena aku tahu ini bukan tentang aku, ya kan? Yang ada aku justru malah bercanda. Kayak buat bahan ketawaan aja lah antara aku sama suamiku. Dulu, aku mungkin akan kepancing buat berdebat atau kepikiran selama berhari-hari. Sekarang, aku itu sudah lebih kayaknya fokus untuk menikmati hidupku saja dan mulai lupa gitu. Kayaknya ya bodo amat lah. Dia mau nulis buku kek, mau ngomongin terus kek, mau bikin grup khusus untuk gibahin aku, ngomongin aku. I don't give a damn, darling. Frankly, my dear, I don't give a damn. Nah, kalau misalnya dirimu, say, menghadapi apa yang sama gitu ya, dan sudah berada di titik ini, itu tandanya kamu sudah menang. Jadi, sekarang pertanyaannya itu adalah, apa yang akan kamu lakukan dengan kebebasan ini? Karena kamu itu nggak lagi main di pola yang lama, berarti itu artinya kamu akan naik level, ya kan? So yeah, I'm wondering, what is the next level I'm gonna be? How is that gonna be? One last question. I hate to stir it up, but Afrojack has been talking shit about you. Anything you want to say? Who? Afrojack? Who? Dan seperti biasa, thank you, I love you, and
Bye for now.